Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini ya masih sama satu tema ya. Yang ini kemarin teman-teman yang saya tanam daun bawang ya. Nah, untuk video kali ini saya akan petik cabai, tapi bukan cabai ini teman-teman ya, melainkan cabai yang sebelah sini. Nah, ini 3 hari yang lalu sudah saya aplikasikan menggunakan pupuk KCL organik ya, dari bahan gulma dan juga cangkang telur dan karbit ya, ditambah nutrisi dari air kelapa dan juga kunyit ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ada 2 pohon cabai ini ya yang tidak pernah putus buahnya. Nah, di video kali ini saya akan bahas ya gimana caranya buahnya itu bisa banyak terus teman-teman ya, dan tahan penyakit ya. Jenis cabenya apa ya, simak sampai selesai agar teman-teman bisa mengerti dan bisa menjadi pengalaman baru bagi teman-teman tentang tanaman cabai. Cabai ini saya budidayakan ya sebelumnya secara alami, secara organik ya. Oke, aktivitas saya ya hari ini saya akan petik cabenya dan juga saya akan sharing-sharing pada teman-teman tentang cabai ya. Tuh bisa dilihat cabenya merah-merah teman-teman. Nah, yang pertama ya untuk cabai ini, itu yang sebelah sini saya metode penanaman itu dengan potong pucuk teman-teman ya. Tapi potong pucuknya gagal karena apa? Tidak ada tunas baru, melainkan hanya tunas satu saja tapi menjadi tunas utama. Tuh. Nah, untuk jenis cabai ya teman-teman ya. Jenis cabai ini adalah cabai lokal ataupun cabai yang kelebihannya itu adalah tahan terhadap cuaca panas, tahan terhadap cuaca penghujan. Nah, umur cabai yang saya tanam ini sudah 1 tahun teman-teman, tetap berbuah dengan baik. Nah, cara perawatannya gimana? Cukup menggunakan pupuk POC saja ya. Intinya pada tanahnya. Kalau tanahnya kita sehat, pasti tanaman itu sehat ya. Dan untuk cabai ini yang paling utama adalah unsur hara jangan sampai kurang teman-teman. Kalau biasanya unsur hara kurang itu bisa merontokkan daun ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai tanaman cabai yang daunnya rontok, itu tandanya kekurangan unsur hara. Segera dikasih unsur hara ya. Kalau saya unsur haranya hanya menggunakan pupuk POC teman-teman ya. Kalau teman-teman masih petani secara kimia, boleh menggunakan urea ya ataupun nitrogen tuh. Tapi saya tidak sarankan menggunakan pupuk kimia teman-teman. Kenapa? Saya di sini menanam itu secara alami ya. Jadi apa yang saya tanam ini semua alami teman-teman, tidak ada pupuk kimia ataupun fungi ataupun insek untuk perawatan cabai. Cukup saya biarkan saja seperti ini. Nah, tanaman itu mempunyai apa ya namanya? Mempunyai teman-teman, apa namanya? Imun tersendiri ataupun cara dia bertahan hidup sendiri seperti itu. Seperti manusia lah ya. Intinya semua makhluk hidup ataupun tanaman ataupun manusia itu sama teman-teman ya. Kalau sehat pasti penyakit itu tidak akan menyerang. Oke. Jadi yang kemarin itu adalah pupuk KCL organik, itu tujuannya apa? Nah, tujuannya ini teman-teman ya. Supaya bunga itu tidak rontok ya, buahnya banyak seperti ini. Tuh. Jadi hanya menggunakan pupuk POC dan juga pupuk KCL organik ya. Dan juga abu sebagai menetralan tanah. Biasanya kalau musim penghujan ini sering saya gunakan abu dapur ataupun abu bakaran kayu teman-teman ya. Itu. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas teman-teman ya. Nah, kenapa saya menggunakan pupuk POC ya? Karena pupuk ini penting teman-teman ya. Karena banyak petani-petani sekarang itu semua ketergantungan pada pupuk kimia. Makanya saya mencoba mematahkan kalau tanpa pupuk kimia apa bisa berbuah, apa bisa tumbuh dengan baik. Jawabannya bisa ya, bisa dilihat sendiri ya. Di lahan 3x3 meter ini adalah testimoni saya menggunakan pupuk POC, itu tumbuh dengan baik ya. Ada tanaman jagung juga menggunakan pupuk POC, tumbuh dengan baik. Nah, pupuk POC ini bahannya dari apa? Ini biasanya kalau
teman-teman baru menemukan video dunia tani itu pasti bertanya seperti itu. Untuk pembuatan pupuk POC banyak apa saja Pak, kan seperti itu. Nah, jadi saya akan jelaskan sedikit lagi, tidak ada bosannya teman-teman saya menjelaskan tentang pupuk POC ini. Jadi pupuk POC yang saya bikin ini adalah dari gulma. Kalau di tempat teman-teman itu ada kohe, gunakan kohe, diolah dengan baik pasti akan menjadi pupuk. Kohe apa saja ya, kalau bisa ya kohe lengkap teman-teman ya, kohe ayam, kohe sapi, dan kohe kambing, itu lengkap. Nah, kalau tidak ada seperti saya juga boleh ya, itu menggunakan gulma di sekitar kebun ya. Kenapa gulma di sekitar kebun itu tumbuh dengan baik? Karena memang habitatnya. Nah, untuk tanaman cabai ini supaya bisa menjadi habitatnya, kita harus memodifikasinya teman-teman, seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Cabai ini sangat lumayan kalau dikonsumsi secara rumah tangga tuh. Oke, nah untuk cara memodifikasi tanaman agar bisa tumbuh seperti rumput dengan baik itu seperti apa, nanti simak saja di video selanjutnya teman-teman ya. Ini yang baru tanam teman-teman, ini umurnya baru 1 bulan cabai ini pun juga indukannya yang tadi ya, yang saya petik tadi. Oke, daun kenikirnya ya, ini sangat lumayan. Ini kenapa saya tanam, karena ini fungsinya untuk membersihkan tubuh kita dari residu kimia. Di sini juga saya semai teman-teman, kacang tanah ya. Ini tujuannya kenapa kok saya semai, karena di lahan 10 kali 5 meter itu kalau langsung ditanam itu pasti dimakan oleh hama tikus. Makanya saya semai dulu biar tumbuh, nanti akan saya pindah di lahan 10 kali 5 meter. Sama jagungnya juga teman-teman ya. Tuh. Di sini juga saya tanam banyak sekali teman-teman ya, bukan cabai, bukan kangkung, melainkan jenis rimpang seperti kunyit, jahe itu saya tanam di sini. Ada juga serai, itu juga saya tanam di sini. Oke, bisa dilihat ya cabenya ini, buahnya sangat lebat teman-teman. Tuh. Ini hanya menggunakan pupuk POC dan juga pupuk KCL organik ya. Bisa dilihat sawinya juga baru 2 kali pemupukan teman-teman, itu sudah sangat seperti ini. Tuh. Ini ada kenikir juga teman-teman, ada bayamnya juga, bayam cabut. Karena saya mempunyai anak kecil, jadi saya menanam bayam supaya pandai. Tujuannya bayam itu bisa membuat otak anak kita menjadi pandai teman-teman. Kalau kangkung itu tujuannya supaya anak kita bisa tumbuh tinggi. Tuh. Oke, ini yang saya tanam daun bawang di sela-sela bayam. Tuh. Nah, kenikir ini sering saya ya teman-teman ya, 1 minggu itu biasanya saya konsumsi 2-3 kali. Jadi apapun yang saya tanam secara alami itu adalah obat. Itu kuncinya, intinya. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri video kali ini. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.